Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang teknik transsektor. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Lutfi Lailatul Rohmah, yang kedua ada Moh Aditya Chandra, yang ketiga dari Manadia, dan yang terakhir ada Yusuf Effendi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode PAR yang diampu oleh Bapak Rega Mahendra. Selanjutnya, mengenai penjelasan teknik transsektor akan kami jelaskan dalam video selanjutnya. Transsektor atau biasa disebut dengan penelusuran wilayah merupakan suatu kegiatan penelusuran yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu desa atau suatu wilayah tertentu. Penjelasan lebih mendalam lagi tentang transsektor yaitu salah satu teknik yang terdapat dalam metode PRA atau Participatory Rural Appraisal, yaitu teknik yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Nah, dari sini dapat digambarkan bahwa teknik transsektor ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui, baik yang digunakan peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang wilayah tersebut, tentang sumber daya yang ada, tentang sumber daya alam, tentang bagaimana pertanian, bagaimana tanah, bagaimana kondisi musim di situ, dan sebagainya, serta permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Nah, biasanya kegiatan transsektor ini dilakukan dengan cara berjalan menelusuri lingkungan tersebut sesuai dengan arahan atau sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini, dalam transsektor ini dilakukan oleh peneliti beserta masyarakat atau yang berperan sebagai partisipan. Nah, partisipan tersebut harus dari masyarakat tersebut agar mendapatkan data yang valid, karena masyarakat di situ tentunya telah mengalami permasalahan-permasalahan tersebut dan menggunakan beberapa solusi atau alternatif tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hal ini diharapkan dapat menjadikan suatu tolak ukur atau acuan bagi peneliti untuk mengambil keputusan atau menentukan hasil atau solusi di masa yang akan datang yang digunakan untuk desa tersebut demi kemajuan desa tersebut. Baik, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis transsektor yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Aditya Chandra. Kami persilakan. Jenis-jenis transsektor. Berdasarkan jenis informasi topik kajian, jenis transek mirip dengan pembuatan peta desa. A. Transsektor sumber daya desa atau umum. Penelusuran desa adalah pengamatan sambil berjalan melalui daerah permukiman desa guna mengamati dan mendiskusikan berbagai keadaan. Keadaan-keadaan yang diamati yaitu pengaturan letak perumahan dan kondisinya, pengaturan halaman rumah, pengaturan air bersih untuk keluarga, keadaan sarana MCK, sarana umum desa. Contohnya sekolahan, toko, tiang listrik, gapura desa, puskesmas, lapangan olahraga, dan sebagainya. Juga lokasi kebun dan sumber daya pertanian secara garis besar. Yang B, transsektor sumber daya alam. Transek ini dilakukan untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumber daya alam serta permasalahan-permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Seringkali lokasi kebun dan lahan pertanian lainnya milik masyarakat berada di atas dan luar desa, sehingga transek sumber daya alam ini bisa menjadi keluar desa. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam teknik transsektor ketika perjalanan, yaitu yang pertama, sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir.
Yang ketiga yaitu lakukan perjalanan dan mengamati keadaan sesuai topik-topik yang disepakati. Yang terakhir yaitu buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi. Yang kedua, pada pembuatan gambaran transsektor yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, sepakatilah simbol yang akan digunakan. Yang kedua, gambarlah bagian transsektor berdasarkan hasil lintasan. Yang ketiga, untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat disarankan untuk menganalisa mengenai yang pertama, perkiraan ketinggian, yang kedua, jarak antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, yang ketiga yaitu mengisi hasil diskusi tentang topik-topik dalam bentuk bagan, yang keempat yaitu mendiskusikan kembali hasil dan melakukan perbaikan jika ada, yang kelima yaitu mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lokasi. Yang keenam yaitu menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu mencatat seluruh hasil diskusi. Baik, poin yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat transsektor ini adalah untuk memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam serta potensi yang ada dalam lingkungan tersebut. Maksudnya di sini kita bisa mengadakan atau mengikuti suatu kegiatan yang ada di desa seperti tadabur alam, mungkin seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui keadaan yang ada di desa tersebut, sumber dayanya apa dan kekurangannya apa, mungkin seperti itu. Di PPT juga dijelaskan menurut Sanusi dan Hidayah, tujuan dan manfaat transsektor adalah untuk melihat dengan jelas mengenai kondisi alam dan rumitnya sistem pertanian dan pemeliharaan sumber daya alam terbatas yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transsektor adalah untuk memetakan fasilitas dan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, dengan melakukan perjalanan menelusuri desa agar dapat memaksimalkan program perencanaan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa diberikan komen dan like di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.